Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Syarif, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 171 Lompo Baru, Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video praktik baik saya tentang penguatan literasi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berjudul Emoji Nabi. Menurut rapor pendidikan tahun 2023, kemampuan literasi peserta didik di SDN 171 Lompo Baru turun 28,03% dari tahun lalu. Lantas bagaimana cara memperbaiki kemampuan literasi peserta didik? Tentu hal tersebut adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, peserta didik serta seluruh stakeholder termasuk lingkungan dan orang tua peserta didik. Literasi harus digalakkan di semua aspek di sekolah termasuk di setiap pembelajaran. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik seperti membuat sudut baca, taman baca, kegiatan membaca bersama sebelum pembelajaran, dan masih banyak lagi. Namun hal tersebut ternyata belum cukup untuk meningkatkan literasi peserta didik. Terbukti dengan menurunnya skor perolehan kemampuan literasi tahun ini. Perlu terobosan agar peserta didik gemar berliterasi. Hal yang saya lakukan adalah membuat asesmen formatif emoji Nabi. Mengingat peserta didik merupakan generasi alfa yang lahir dan tumbuh di era digital. Jadi akan lebih baik merancang pembelajaran yang sesuai dengan zaman peserta didik. Pertama-tama saya membuat desain emoji Nabi di Canva. Desain dibuat dengan mode outline agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghias sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Saya membuat 3 tema untuk 3 kelompok yang berbeda di kelas 6, yaitu kelahiran Nabi Muhammad, keluarganya, serta Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Proses pembelajaran dimulai dengan memberikan materi kepada peserta didik. Kali ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Materi yang diberikan kepada peserta didik terdiri dari 3 jenis sumber belajar yaitu video YouTube, infografis, dan slide presentasi. Yang berbeda kali ini adalah sumber belajar tersebut saya berikan kepada semua peserta didik, bukan dibagi berdasarkan gaya belajar setiap kelompok. Hal ini saya lakukan agar peserta didik tidak hanya terpaku pada gaya belajar dominan yang mereka miliki, namun juga terbiasa untuk mengasah gaya belajar mereka yang lain. Setelah sesi penyajian materi dan tanya jawab, saya kemudian membagikan kepada setiap kelompok desain emoji Nabi yang akan mereka buat menjadi hiasan dinding. Sambil menjelaskan kepada peserta didik langkah kerja dari emoji Nabi ini. Peserta didik kemudian berkolaborasi dengan sesama anggota kelompok mengerjakannya dengan tugas masing-masing. Peserta yang pandai menggambar bisa menggambar sendiri desain yang mereka inginkan. Yang suka mewarnai, mulai mewarnai desain yang diberikan. Bagi peserta didik yang suka membaca, dapat mencari tambahan informasi di internet dengan Chromebook yang telah disediakan. Begitu pula yang memiliki tulisan indah, mereka yang akan menulis deskripsi dari setiap emoji yang tersedia. Setelah peserta didik selesai mewarnai, menghias, dan menuliskan deskripsi dari emoji Nabi ini. Saatnya emoji ini dirangkai menjadi sebuah pajangan. Caranya, pertama-tama semua desain digunting dan diberi lubang menggunakan pelubang kertas. Kemudian lubang tersebut diikatkan dengan tali rami satu persatu sehingga menjadi pajangan dinding yang indah. Hal yang tidak saya duga terjadi pada saat itu. Salah seorang peserta didik memberikan saran jika talinya diikat menggunakan simpul ujung tali. Pelajaran yang mereka dapatkan di kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah dapat mereka terapkan di kehidupan nyata. Setelah setiap kelompok selesai merampungkan karya mereka,
Setiap kelompok mempresentasikan satu persatu makna emoji tersebut yang berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Hasilnya sesuai ekspektasi saya, peserta didik lebih mudah mengingat kisah Nabi Muhammad SAW dengan emoji Nabi. Oke, apa lagi? Kedua, Ka'bah, kelahiran Nabi Muhammad di Makkah. Oke. Dilahirkan di kota Makkah. Emoji Nabi ini juga digunakan sebagai game yang seru di awal atau akhir pembelajaran. Peserta didik akan menebak nama-nama Nabi berdasarkan karakter yang ditampilkan. Agar peserta didik bisa menjawab kuis ini, mereka harus melakukan kegiatan literasi dengan membaca kisah 25 Nabi dan Rasul secara mandiri, baik itu dilakukan di perpustakaan sekolah atau di rumah. Nabi siapa itu? Pas atau tidak? Pas. Pas, ke belakang. Siapa lagi? Yang itu tadi, Apa kira-kira tuh yang ganteng, kemudian ada sumurnya, ada mimpinya. Nabi siapa itu? Pas. Isuk. Siapa? Nabi? Isak. Nabi Isa? Salah. Mana? Pas. Ada lagi. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, oke, 100. Selanjutnya. Nabi Yunus. Karena kenapa? Ada Bu di kampus. Oke, kita lagi. Ada perahunya, ada banjir, dan ada burung merpati. Nabi Nuh, oke, betul. Ada laut, ada tongkat, oke, Nabi Musa. Ada lagi. Kamu komit. Nabi siapa tadi itu? Ada kan pausnya. Nabi, salah. Sarini, lanjut. Nabi siapa? Ada lautnya, ada tongkatnya, ada Firaunnya. Nabi yang terbelah laut, salah. Oke. Nabi? Adam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifdal Putra Mulia, kelas 6, umur 12 tahun, dari SDN 171 Lompok Baru. Setelah saya mempelajari emoji Nabi, saya lebih mengetahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sahri. Saya dari kelas 6 SDN 171 Lompok Baru. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya belajar tentang emoji Nabi. Saya lebih mengenal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita seru jika belajar emoji Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firatun Keradi Arludi. Saya ingin menceritakan tentang emoji Nabi. Waktu saya belajar emoji Nabi, saya sangat senang dan aku suka menggunting-gunting dan berwarna. Ketika sudah berwarna, aku sangat senang melihatnya karena dia berwarna